Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Maulidan dengan NIM 187241006. Di sini saya akan membahas artikel terkait frame check sequence atau FCS dalam jaringan komputer. Jadi intinya di sini saya akan membahas tentang komunikasi digital. Integritas data sangat penting karena selama proses transmisi selalu ada risiko gangguan seperti adanya interferensi, sinyal lemah atau kerusakan media yang dapat mengubah data. Dan untuk mengatasi hal tersebut, digunakan mekanisme deteksi kesalahan. Salah satunya adalah FCS atau frame check sequence. FCS merupakan bagian dari laksana data link yang ada di layer 2 pada model OSI yang berfungsi untuk memastikan data tetap utuh saat dikirim. Jadi artikel ini akan bahas konsep FCS secara ringkas menggunakan pendekatan 5W plus 1H dan teknik-teknik yang digunakan serta contoh penerapannya dalam jaringan komputer. Yang pertama, apa itu FCS? Jadi FCS sendiri adalah sebuah nilai numerik yang dihitung secara matematis dari data yang akan dikirimkan dan ditambahkan ke bagian akhir frame data sebelum ditransmisikan melalui jaringan. FCS digunakan oleh penerima untuk memverifikasi apakah data yang diterima masih utuh dan tidak mengalami kerusakan selama proses transmisi berlangsung. Lalu siapa yang menggunakan FCS? Jadi ada beberapa pihak yang terlibat. FCS tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan sebuah proses kolaboratif antara pengirim atau sender dan penerima sebagai receiver dalam komunikasi jaringan. Jadi untuk pengirimnya sendiri yaitu berupa transmitter atau sender, berupa komputer pribadi seperti PC, laptop, smartphone yang mengirimkan data, server yang merespon permintaan klien, dan router, serta switch yang meneruskan frame antar segmen jaringan. Lalu ada penerimanya yaitu komputer tujuan yang menerima data, switch yang menerima frame untuk diteruskan, dan router yang memeriksa frame sebelum melakukan routing. Lalu, kapan FCS digunakan? FCS dieksekusi dalam proses transmisi. Digunakannya itu pada dua momen kritis dalam siklus komunikasi data, yaitu yang pertama dari sisi pengirim atau sebelum transmisi, data dipersiapkan dalam bentuk frame oleh lapisan data link, dan algoritma FCS misalnya CRC32 dijalankan terhadap seluruh payload data, dan nilai FCS checksum yang dihasilkan ditambahkan ke akhir frame. Lalu di sisi penerima, setelah transmisi, frame diterima dari media transmisi, penerima menjalankan algoritma FCS yang sama terhadap data yang diterima, lalu nilai FCS yang dihitung dibandingkan dengan nilai FCS yang ada dalam frame. Lalu di manakah FCS itu beroperasi? Posisi FCS dalam model OSI itu secara khusus beroperasi pada layer 2, yaitu data link layer, dari model referensi OSI itu tadi. Dan layer ini bertanggung jawab untuk, yang pertama, dan membentuk frame dari bit-bit yang diterima dari layer 1, yaitu physical layer, lalu mengontrol akses ke media transmisi, mendeteksi, dan dalam beberapa kasus, dia berfungsi sebagai korektor atau mengkoreksi kesalahan transmisi melalui FCS. Lalu, kenapa atau mengapa FCS diperlukan? Jadi, sumber-sumber kesalahan dalam transmisi data itu ada yang melalui jaringan komputer. Dia rentan terhadap berbagai jenis gangguan yang dapat menyebabkan bit error atau kesalahan bit. Dan sumber-sumber utama dari kesalahan tersebut itu, yang pertama ada gangguan fisik, seperti interferensi elektromagnetik atau AMI. Jadi, perangkat elektronik di sekitar kabel dapat menginduksi tegangan yang mengubah nilai bit. Lalu ada crosstalk, yaitu sinyal dari satu kabel dapat menginduksi sinyal pada kabel yang berdekatan. Lalu redaman atau attenuation, yaitu sinyal melemah seiring bertambahnya jarak transmisi yang menyebabkan bit tidak terbaca dengan benar. Lalu yang sesi kedua ada gangguan pada media nirkabel. Jadi ada multipath threading, yaitu sinyal yang tiba melalui jalur berbeda dapat saling mengganggu. Lalu ada interferensi frekuensi radio, yaitu perangkat yang beroperasi pada frekuensi yang sama dapat saling mengganggu. Dan terakhir ada hambatan fisik, tembok dan benda lain dapat memperlemah atau mendistorsi sinyal. Lalu, bagaimana FCS bekerja? Jadi prinsip dasar kerja FCS itu secara konseptual, FCS bekerja seperti checksum sederhana, yang di mana proses dasarnya itu adalah pengirim menghitung nilai numerik dari data menggunakan fungsi matematika tertentu, lalu nilai tersebut ditambahkan ke frame sebagai CF. Lalu penerima menjalankan fungsi matematika yang sama pada data yang diterima. Dan jika hasil perhitungan penerima sama dengan CF yang diterima, data dianggap valid. Dan jika berbeda, terjadi kesalahan dan frame akan dibuang. Lalu di sini saya akan melanjutkan dengan membahas teknik-teknik frame check sequence. Jadi terdapat beberapa teknik CS yang digunakan dalam jaringan komputer. Setiap teknik memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Jadi berikut adalah penjelasan komprehensif masing-masing teknik tersebut. Di sini saya akan membahas tiga saja. Yang pertama ada cyclic redundancy check atau CRC. Jadi CRC adalah teknik FPCS yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer modern. Dan CRC menggunakan pembagian polinomial dalam aritmatika modul 2 untuk menghasilkan nilai checksum. Cara kerjanya sendiri, CRC bekerja berdasarkan prinsip bahwa data atau D dibagi dengan sebuah generator polinomial atau C. Dan sisa pembagian R, itulah yang menjadi nilai CRC itu sendiri. Dan secara matematis, CRC sama dengan sisa dari D kali 2 pangkat R dibagi G, di mana R adalah derajat polinomial generator. Lalu kelebihan dan kekurangan CRC dapat ditambahkan pada tabel di sini, yang dimana kelebihan CRC adalah sangat efisien dalam deteksi bus error. Dapat mendeteksi semua bus error yang panjangnya
kurang dari sama dengan Airbit. Implementasi hardware yang sangat efisien menggunakan chip register dan performa yang tinggi mampu bekerja pada kecepatan jaringan modern. Namun kekurangannya terdapat tidak dapat mengkoreksi kesalahan, rentan terhadap serangan intensional yang memodifikasi data sekalisasi, overhead tambahan, dan probabilitas kecil. Lalu kita akan melanjutkan ke dalam teknik yang lain, yaitu checksum. Jadi teknik ini adalah teknik FCS yang lebih sederhana dibandingkan CRC. Dan checksum dihitung dengan menjumlahkan semua byte atau word dalam data. Kemudian komponen dari hasil penjualan tersebut digunakan sebagai nilai checksum. Prosesnya sendiri itu adalah seperti berikut. Data dibagi menjadi segmen-segmen berukuran sama, misalnya 8 bit atau 16 bit. Kemudian semua segmen dijumlahkan menggunakan aritmatika integer biasa. Dan jika terjadi carry atau overflow, bit carry itu tersebut akan ditambahkan kembali ke hasil ini atau teknik disebut ones complement. Dan hasil akhirnya dikomplement dibalik semua bitnya, dan itulah nilai checksum itu sendiri. Lalu kelebihan dan kekurangan checksum. Jadi kelebihan checksum itu ada 4, yaitu algoritma sangat sederhana dan mudah diimplementasikan dalam software. Overhead, komputasi rendah, digunakan luas dalam protokol TCP, UDP, dan IP, ukurannya kecil dan menyebabkan overhead itu minimal. Dan kekurangannya, dia itu lemah dalam mendeteksi burst error, tidak mendeteksi jika dua bit bertukaran posisi, tidak cocok untuk kebutuhan keamanan tinggi, dan kemungkinan false positif itu cukup tinggi dibandingkan CRC. Lalu ada teknik terakhir yaitu parity check atau bit paritas. Jadi parity check adalah teknik deteksi kesalahan yang paling sederhana. Dan semua bit tambahan parity bit ditambahkan ke setiap blok data sehingga jumlah total bit satu menjadi genap atau even parity atau ganjil odd parity. Jadi jenis-jenis parity check itu ada tiga, yaitu even parity atau bit paritas dipilih sehingga total jumlah bit itu satu, termasuk parity bit menjadi genap. Lalu odd parity, bit paritas dipilih sehingga total jumlah bit satu, termasuk parity bit menjadi ganjil. Lalu two dimensional parity atau LRC plus PRC itu dihitung dari parity yang pada dua dimensi, yaitu baris dan kolom untuk deteksi yang lebih baik. Dan kelebihan dan kelebihannya itu implementasi paling sederhana, overhead sangat kecil, dapat diimplementasikan pada hardware yang sangat sederhana, dan masih digunakan untuk memori RAM. Untuk kekurangannya sendiri, hanya dapat mendeteksi jumlah error ganjil, tidak bisa mendeteksi lokasi bit yang salah, sangat tidak andal untuk jaringan modern, dan tidak memberikan proteksi terhadap error. Lalu yang terakhir kita akan bahas contoh penerapan FCS dalam transmisi data jaringan. Di sini saya akan membahas dalam tiga skenario. Skenario yang pertama adalah pengiriman file melalui jaringan Ethernet. Dan berikut adalah contoh konkret mengenai FCS atau CRC32 bekerja dalam pengiriman file dari komputer A ke komputer B melalui jaringan Ethernet. Komputer A ingin mengirim file sebesar 1 MB ke komputer B. Lapisan transport TCP akan membagi file menjadi segmen-segmen kecil. Lalu lapisan data link membungkus setiap segmen dalam frame Ethernet. Lalu NIC atau Network Interface Card, komputer A menghitung CRC32 dari setiap frame. Nilai CRC32 yang sebesar 4 byte ditambahkan ke bagian akhir setiap frame. Lalu frame dikirimkan melalui kabel Ethernet sebagai media fisik. Dan NIC komputer B menerima frame dan menghitung CRC32 secara independen. Dan jika CRC cocok, frame akan diteruskan ke lapisan atas untuk diproses. Sebaliknya, jika tidak cocok, frame akan dibuang atau di-discard, dan TCP akan meminta pengiriman ulang. Lalu akan ada skenario kedua, yaitu streaming video melalui Wi-Fi. Dalam streaming video, misalnya YouTube atau Netflix yang melalui Wi-Fi, jadi yang pertama adalah setiap paket data video akan dikemas dalam frame 802.11 dengan CRC32 sebagai FCS. Karena sinyal Wi-Fi lebih rentan terhadap interferensi dibanding kabel, FCS akan menjadi sangat kritis, dan frame yang korup akan dibuang dan protokol transportasi meminta retransmisi. Itu jika menggunakan TCP. Untuk streaming real time berbasis UDP, frame korup hanya dibuang, dan itu akan menyebabkan artefak visual sesaat. Lalu yang terakhir adalah quality of service atau QoS. Dan pada router dapat memprioritaskan frame video untuk mengurangi retransmisi. Lalu skenario terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu adalah penyimpanan data pada CD atau DFT, yaitu Reed Solomon. CD dan DFT menggunakan Reed Solomon sebagai SIA untuk mengatur scratch atau goresan pada permukaan disk. Data digital, musik, video, software disimpan dalam sektor-sektor kecil di permukaan disk. Setiap sektor memiliki simbol-simbol error correction berbasis Reed Solomon, dan jika disk tergores akan menyebabkan beberapa simbol data hilang atau rusak atau erasure. Lalu decoder dari Solomon dapat merekonstruksi data asli meski beberapa simbol rusak. Lalu CD menggunakan CIRC Cross Interleaved Reed Solomon Coding atau RS2824 dan RS3228. Lalu dia menggunakan produk layout yaitu PLC yang bahkan lebih powerful. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kita sudah masuk kesimpulan di sini. Jadi frame check sequence sendiri atau FCS merupakan mekanisme yang sangat fundamental dan tidak tergantikan dalam menjaga integritas data pada komunikasi jaringan komputer. Melalui artikel ini, kita telah membahas secara komprehensif berbagai aspek FCS, mulai dari definisi, mekanisme kerja, hingga berbagai teknik yang tersedia. Dan setiap teknik FCS memiliki karakteristik yang membuatnya cocok untuk skenario penggunaan tertentu. Seperti CRC, yang khususnya adalah CRC32,
mendominasi penggunaan di jaringan Ethernet dan Wi-Fi karena efisiensinya dalam mendeteksi burst error dengan overhead yang sangat kecil. Checksum tetap relevan pada lapisan protokol yang lebih tinggi seperti TCP atau IP karena kesederhananya. Lalu pemilihan teknik FCS yang tepat bergantung pada beberapa faktor seperti karakteristik error pada media transmisi, kebutuhan deteksi melawan koreksi, overhead yang dapat ditoleransi, kompleksitas implementasi, dan ketersediaan resource komputasi. Dalam praktiknya, seringkali beberapa lapisan FCS digunakan secara bersama untuk memberikan perlindungan berlapis terhadap kerusakan data. Saya membuat artikel ini dari berbagai sumber yang ada, seperti dari Data Communication and Networking by Verizon BA, IEEE Standard for Ethernet, Cyclic Redundancy Code CRC, Polynomial Selection for Embedded Networks, International Conference on Dependable System and Networks, and then Cyclic Codes for Error Detection and Proceedings of the ERE, Data and Computer Communication, Computer Networks, and a painless with quiet to CRC Error Detection Occurrence. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai artikel jaringan komputer. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.